Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min hadha ila yaumil lahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ujian kitab Jauharul Balaghah kita halaman 31. Sebelumnya mari kita bacakan Fatihah dulu. Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti. Wa ila hadar ikhwanil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihun sahabat wal ulama al musannifin wa sunnah ila syekh Ahmad al-Hashim wa ila sultan al-syekh wa ila syekh Sayyid Abdul Fa'il wa ila wala amaqullah kika ashabi akhsbin wala subuh robo min ahli la ilaha illallah innallaha yaghfiruhum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi ulumi wa anwar masarih misril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Al-balaghatu hadhil balaghah, bermula ini itu al-balaghah. Al-balaghah atau keindahan bahasa atau sampainya bahasa. Al-balaghah itu bermula balaghah fil lughati, dalam bahasa, secara bahasa. Al-wusulu itu usul, sampai. Wal intihau dan intiha hampir sama sampai juga. Yuqalu, dikatakan, apa yang dikatakan? Balagha fulanun muradahu. Balagha telah sampai siapa fulanun, fulan, muradahu, pada tempat yang ditujunya si fulan. Idza wasala, jikalau sampai siapa fulan, ilaihi, kepada ai iza wasala, tegasnya jika sampai siapa fulan, ilahi, pada murad. Dan dikatakan juga apa? Wa balagho arokbu al madinata. Wa balagho, dan sampai apa? Arokbu, kendaraan, al madinata, pada kota. Tegasnya ai idzan taha ilaiha. Ai tegasnya jika sampai apa-rokbu ilaiha, pada Madinah. Ada catatan kaki nomor 1. Al-balaghatu, bermula balaghah. Hiya, ya balaghah, ta'diyatul makna, itu mendatangkan makna. Itu mendatangkan makna al-jalili, yang agung. Wadihan, dengan mudah. Wadihan, hale mudah. Bi'ibaratin, dengan pengungkapan. Sahihatin, yang sahihah, yang bagus. Fasohihatun, maka bermula lafadz sohihah
Laha itu tetap bagi sohihah, fin nafsi itu di dalam zat. Emang ini gitu. Kalau saya mah Laha fin. sohihatin, fasihatin, gitu. Kalau saya mah Iya. laha fin nafsi, gitu kan? Sohih. Saya mah begitu. Nggak punya kitab bang? Sohih. Nggak Iya, punya kitab. Oleh aku meser. Ya, fasihatin yang fasihah. Laha itu tetap bagi ibarah, an-nafsu itu zat. Asarun itu dampak. Asarun bermula dampak. Kholabun itu yang kholabun yang mempesona, memperdaya itu. Ma'a mula amati kulli kalamin beserta keselarasan setiap kalam atau kalam atau kalimat. Lil mautini terhadap daerah tempat kita. Aladzi yaitu mautin, yuqalu yang diucapkan, yang dikatakan, apa aladzi fihi di dalam mautin. Wal ashkhasi dan walil ashkhasi dan bagi manusia-manusia, halayak masyarakat. Alladzina audien, alladzina yaitu ashkhas audien, yukhotabuna yang diajak bicara, siapa alladzina? Wal balaghatu dan bermula balaghah, bermula lafaz balaghah, makhuzatun itu diambil min qaulihin dari ucapan mereka. Ucapannya seperti ini. Balagtu al-ghayata idzan tahaitu ilaiha. Balagtu telah sampai siapa tuh saya al-ghayata pada tujuan. Idzan tahaitu jikalau sampai siapa tuh saya ilaiha pada goyah. Wa balagtuha ghairi. Wa balagtu dan sampai. Wa balagot ya. Wa balagot siapa? Wa balagot ha ghairi itu ya. Bener lah. Wa balagtu. Ha ghairi dan menyampaikan siapa saya pada goyah ghairi pada lainku. Pada orang selainku. Wal mubalaghatu dan bermula maknanya mubalaghah fi syai'i di dalam sesuatu, di dalam perkara. Al intihau itu sampai ila ghayatihi kepada tujuannya syai'. Fasumiat maka dinamai al balaghatu balaghah, balaghatan pada nama balaghah. Li'anaha karena sesungguhnya balaghah tunhi apa menyampaikan ya, tanha ya sampai apa balaghah, sampai apa balaghah al makna pada makna ila qalbis sami'i pada hatinya pendengar. Fayafhamu maka menjadi faham siapa sami' hu pada itu makna. Wasumiyat dan diberi nama apal balaghatu
Wasumya dan diberi nama apa al-bulgho itu bulgho. Jadi nama lain balaghah bulgho. Oh, gitu loh. Bulghotan pada nama bulgho. Li'annaka kan sungai engkau tataballagu itu sampai sama kamu biha dengan bulgoh. Iya, bulgho itu kan bekal kan. Emang apa? Kan gak kain wakisin. Pasti bangun wa bulghotin gitu loh. Terus fatantahi maka sampai membuat sampai apa bulgoh atau bekal bika kepada engkau ilama kepada perkara fauqoha yang di atasnya apa ini? Di atasnya. pokoknya di atas bulgho tadi lah. Iya kan? Wahia dan diberi nama juga apa balagoh al balago gitu kan Pak? Iya. Pada nama balag. Bukanlah wahia dan bermula bulgho. Al balagu itu disebut dengan balag. Iya kan? Tidak sampai kan? Aidul kali juga. Wa yuqalu dan dikatakan apa yang dikatakan adunya balagun li'annaha tu'dika ilal akhirati. Adunya bermula dunia, balagun itu tempat sampai atau menyampaikan gitu ya. Li'annaha kan sesungguhnya dunia tu'di itu mengantarkan apa dunia ka kepada engkau ilal akhirati pada akhirat. Wal balagho dan diberi nama juga pa balagoh pada nama balag aidon hali juga atabligho pada mana tablig atau menyampaikan. Apa wasumiyat al balagu kali ya? Apa ini wasumiyat al balagu gitu ya? Aidon atabligho gitu. Mana? Ini wal balagu. Jadi Oh iya. fa'ilnya itu sumiyat. Wasumiyat dan diberi nama juga apal balagu balag aidon hali juga tabligo pada mana tablig atau menyampaikan. Wa minhu hadza balaghun linnasi. Dan itu diantara maknanya balagho yang dimana balag bermula ayat hadza balaghun linnasi berayat, ya kan? Bermula firman Allah hadza balaghun linnasi. Gitu. hadza bermula ini nabi kali ya. Nabi apa ya? Siapa ini? Iya. Balagun. Bisa, Quran bisa. Bermula ini balagun itu menyampaikan Iya, balag mananya tabligh. linasi terhadap manusia ai tabligun tegasnya maknanya tablig atau menyampaikan. Wa yuqalu dan dikatakan apa yang dikatakan balago ar-rajulu balagotan idza sara baligon. Balago sampai menyampaikan ya. Siapa rajulu laki-laki balagotan pada suatu yang disampaikan penyampaian. Balagotan pada titik sampai Pada titik sampai idza sara jika jadi ketika ada siapa rajul baligon itu orang yang menyampaikan.
Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, apa yang dikatakan, nabala ar-rajulu nabalatan idza soro nabilan. Nabala cerdas, siapa rajulu laki-laki, nabalatan pada suatu kecerdasan, idza soro ketika ada siapa rajul, nabilan itu orang yang cerdas. Qala berkata siapa A'rabi, siapa yang A'rabi ya Pak? I'rabi. Arabiyun, orang Badui. Siapa Arabiyun, siapa orang Badui? Al-balaghatu bermula balaghah. At-taqarrubu itu mendekatkan. Minal ba'idi dari suatu yang jauh, dari perkara yang jauh. Wattaba'udu dan menjauhkan. Minal kulfati dari beban. Bukan untuk memaksakan. Waddilalatu dan menunjukkan. Biqalilin dengan perkara yang sedikit. Ala kathirin atas perkara yang banyak. Atau meringkaskan itu ya. Wa qala dan berkata siapa Abdul Hamid Ibnu Yahya, siapa Abdul Hamid Ibnu Yahya, al-balaghah itu bermula balaghah, takrirul makna, yaitu menetapkan makna, menetapkan suatu makna fil ifhami, di dalam pemahaman. Kalian fil afham ya? Apa? Ya afham sih. Afham apa itu? Kalau saya, apa nama? Kalau di sini afham. Kalau yang kitab yang ini ifham nih. Kalau saya malah afna. Keren kan? Ya nggak apa-apa. Ya udah, itu yang paling gampang ya afham itu udah. Afham aja. Udah ngopi Mur. Ngopi. Belas gila Pri. Kamu kadang-kadang nggak cerdas dikit lu Pri. Lu udah banyak cerdas mah dikit aja. Terus Udah bikin kopi diduin 4 gitu. Ilah ini semua. ngopi pada bawa. Diduin. Tiga. Udah soalnya segini aja orang Ya. baca kalau lu tanya gitu aja. Ngopi hitam manis. Min akrobi wujuhil kalami, dari paling dekatnya bentuknya kalam. Wa qala berkata siapa Ibnul Mu'taz, berkata seperti ini. Al-balaghah itu bermula balaghah. Al-bulugu itu bulug sampai. Ilal makna pada makna. Walam yatul dan tidak memperpanjang dan tidak panjang. Apa safarul kalami, apa perjalanan kalam. Wa qala berkata siapa siapa nih? Al-Atabiyu. Siapa Al-Atabiyu? Siapa Imam Atabi? Kalau yang baca Itabiyu. Al-balaghah itu bermula balaghah. Muddul kalami itu panjangnya kalam atau ucapan, bima'anihi dengan makna-maknanya kalam, idza kusiro apabila diringkas, idza qosuro apa ringkas apa kalam. Wa husnut ta'lifi dan bagusnya susunan, idza tola apabila panjang apa kalam. Jelas kan ya? Ya udah terus ntar baru simpulin lah. Wa qala dan berkata siapa Abdullah bin Al-Muqnik Muqaffa. Siapa Abdullah bin Muqaffa? Al-balaghah itu bermula balaghah. Lima anin. Apa tuh? Oh
iya. Itu gitu ya, bukan lah. Apa? Lam anun. Apa lam an? Aluma itu apa? Rasa apa? Yes. Lam an itu ya pancaran sinar. Aluma pancaran inspirasi. Lum'anun itu inspirasi, tajri yang berlaku. Apa inspirasi tadi? Lum'an. Ya, iya. Fi wujuhin, di dalam bentuk-bentuk, cara-cara atau jalan katsiratin yang banyak. Faminha, maka itu sebagian dari balaghah, termasuk dari makna balaghah, ma bermula perkara, yakunu ada, yang ada apa ma fil isyarati, itu di dalam isyarat, wa minha, dan itu termasuk dari balaghah, ma bermula perkara, yakunu yang ada apa ma fil hadisi, dalam hadis, pembicaraan ya. Wa minha, dan itu termasuk balaghah, ma bermula perkara, yakunu yang ada apa ma fil istimai, itu di dalam pendengaran. Wa minha, dan itu termasuk dari balaghah, ma bermula perkara, yakunu yang ada apa ma fil ihtijaji, itu dalam demonstrasi, itu hujjah. Wa minha, dan itu tab dari balaghah, termasuk balaghah, ma bermula perkara, yakunu yang ada apa ma syi'ron, itu sebagai syair. Wa minha, dan itu termasuk dari balaghah, ma bermula perkara, yakunu yang ada apa ma ibtidaan, itu sebagai permulaan kalam, permulaan ucapan. Ya, muqaddimah. Wa minha, dan itu termasuk dari balaghah, ma bermula perkara, yakunu yang ada apa ma itu jawaban, itu sebagai jawaban, jawab. Wa minha, dan itu termasuk dari balaghah, ma bermula perkara, yakunu yang ada apa ma khutban, itu sebagai ucapan, khutbah. Wa minha, dan itu termasuk dari balaghah, ma bermula perkara, yakunu yang ada apa ma rosaila, itu sebagai pesan, surat atau email ya. Fa'amamatu hadhil abwabi, maka bermula keumuman inilah bagian-bagian bab-bab. Al-wahyu itu inspirasi itu, Pak. Fiha, di dalam balaghah. Wal isyaratu, dan itu juga sebagai isyarat, ilal makna, kepada suatu makna, ablagha, yang lebih sampai gitu. Wal ijazu, dan itu sebagai ijaz. Wal ijazu wal balaghatu wal itu wal ijazu, dan bermula ijaz. Ijaz itu simpel, gitu loh. Kan nanti kan ada ijaz, ada itnab, ada musawah. Ini dibahas. Ijaz itu kalamnya simpel, ngomong sama orang kan lihat sikon. Nah, itulah ijaz itu simpel, gitu. Fasukutu, maka bermula diam. Yusama, itu dinamai juga apa sukut, balagotan, pada balaghah, majazan, dalam majaz. Majaz itu metafor, nggak hakiki, gitu. Wahya, dan bermula balaghah, fi halatin, itu dalam satu ketika, la yanja'u, fi halatin, dalam satu ketika, la yanja'u, itu tidak berguna.
fiha di dalam satu hal, apa al-qaulu, apa ucapan, walen fa'u, dan itu tidak juga manfaat, fiha di dalam balaghah, apa iqamatul hujjaji, apa menetapkan hujjaj, pendapat, asumsi, imma inda jahilin, ada kalanya di sisi orang yang bodoh, layap hamu, yang tidak memahami apa siapa jahil, al khitoba, pada ucapan, au inda wadi'in, atau ketika menetapkan, meletakkan, layar habu, yang tidak butuh apa wadi', apa tempat, al jawaba, pada suatu jawab. Au zolimi salitin, au inda zolimi salitin, atau zolimnya sultan, penguasa, yahkumu, yang membuat kebijakan atau yang membuat hukum, siapa sultan, bil hawa, dengan nafsu, dengan hawa nafsu, wala yartadi'u, dan tidak menyeru atau tidak melakukan, siapa sultan, di kalimat takwa, dengan kalimat takwa. Wa idza kana, dan apabila ada apal kalamu kalam, ya'ri, itu sepi, apa kalam, minal khairi, dari kebaikan, au yajlibu, atau menarik atau memancing, apa kalam, asyara, pada keburukan, fasukutu, maka itu bermula diam, aula, itu lebih baik, utama. Mana dari al? Orang ngomong gak ada faedah, mendingan diam. Ngerti? Wa qala, dan berkata siapa ar-rasyidu, Imam Rasyid, al-balaghah, atau bermula balaghah, at-taba'udu, itu menjauhkan, minal itolati, dari kalimat yang panjang gitu ya. Wa taqarrubu, dan mendekatkan, minal bughyati, dari cita-cita atau keinginan, tujuan. Wa dilalatu, dan menunjukkan, bil qalili, dengan yang sedikit, minal lafzi, dari lafaz, alal katsiri, atas banyak, minal makna, dari makna. Qala, berkata siapa ahadul atibai, Udah, Pak. Salam dulu ini jamak taksir yang dipakai. Udah, Pak. Apa tuh? Adibun, udah, Pak. Alimun, Ulama, karimun, urama. Jamak taksir orang hidup. Berkata seperti ini. Lalu protes lagi. Kami saya baca Atabak, gak nangis dia. Protes lagi. Karena gak begitu pemahamannya. Iya kan? Ablagul kalami, bermula paling sampainya kalam, bermula paling balagohnya kalam. Ma, itu kalam, hasuna, yang bagus, apa ijazuhu, apa simpelnya kalam. Wa qalla, dan sedikit, apa majazuhu, apa majaznya, apa perumpamaan kalam. Wa katsura, dan banyak, apa i'jazuhu, apa mukjizatnya kalam. Ijaz itu apa? Melemahkan kan. Kalau bahasa ini mukjizat. Omongan ngecaprak panjang lebar nggak masuk. Nah, itu nggak balik namanya. Paham? Simpel tapi mengena. Itu ijaz. Setelah ijaz nanti ada Yes. ijaz. Ini kan keren. Ucapannya itu udah bisa menyihir lah gampangannya. Ngomong serat mat, titik dia, umpamanya Pak. Begitu ngomong ngecaprak, ceramahnya sampai sejam, intisarinya ora ada. Ayo. Watanasabat, dan selaras. Iya. Apa suduruhu, apa maknanya kalam, intisarinya kalam. Wa i'jazuhu, dan sama itu mukjizatnya kalam. Di sini bantuin. Ya.
Nah itu baru mukadimah, ya enggak? Berapa menit udah? Udah setengah jam udah. Lah itu baru footnote, catatan kaki. Oke, sekarang kita bahas. Ini berarti kan yang terutama anak-anak baru, yang anak lama gue sama baik. Al balaghatu fil lughati al wusul wal intiha. Balaghah secara bahasa itu maknanya wusul. Maka balaghah di sini kan balaghah. Udah nggak apa-apa, udah gue duduk jongkok aja. Akan kemarin bahasnya apa? Fasoha. Fasoha kemarin terbagi berapa? 3. Ada fasohatul kalimat. Kalimat ini maksudnya kata. Kalau bahasa Indonesianya. Setelah kalimatnya atau katanya fasih, berarti susunan kalimat. Ya kan berarti fasohatul kalam. Ini ada keterkaitan gitu loh. Nah, setelah kalimatnya baik, kalimatnya fasihah, kalamnya fasih, berarti fasohatul mutakalim kan gitu kemarin. Ini rentetan, keterkaitan. Nah, dari yang 3 ini maka mengantarkan kepada yang namanya balaghah. Tuh. Makanya nanti adanya balaghatul mutakalim atau balaghatul kalam, nggak ada balaghatul kalimat. Nyambung nih. Maka balaghah secara bahasa maknanya wusul. Ya, karena kan balaghah itu kan masdar. Maka tafsirannya juga masdar. Wusul wantiha lah, karena itu nggak kasih al. Apa namanya? Sampai secara harfiah. Orang itu balik apabila memang dia berbahasa, bahasanya udah sampai. Sampainya bahasa ya itu tadi yang udah dibaca panjang lebar. Nah, itu tinggal dimutolaah. Kan tadi disebutkan maknanya panjang lebar kan. Yang disebut dengan balaghah. Ini kan yang dibahas kan namanya ilmunya kan ilmu balaghah kan menyampaikan pesan. Orang bicara, orang ceramah, orang orasi, orang demo, orang khutbah, intinya kan menyampaikan pesan, kan gitu kan. Nah, pesannya ini bisa nggak dipahami oleh audien, oleh mustami, oleh pendengar. Nah, kalau pesannya nggak nyampe, ya nggak bisa dipahami. Nah, dari bahasa yang baik, maka yang saya baca ulang tadi, yang terakhir itu menarik sekali itu. Waqala ahadul udaba, yang terakhir itu yang saya ulas. Telah berpendapat salah satu al-udaba. Udaba itu kan adibun, ulama-ulama ahli sastra. Nah, beliau mengatakan ablaghul kalami mahasuna ijazuhu wa qalla majazuhu wa katsura i'jazuhu. Kalimat atau kalam yang balik itu adalah kalam yang hasuna ijazuhu, simpelnya dianggap baik. Jadi nggak bertele-tele, nggak berpanjang-panjang ucapan. Tapi waqalla, dan termasuk waqalla majazuhu, sedikit majaznya. Tahu majaz ya? Majaz itu gambaran, selokaan, metafor kalau bahasa kerennya sekarang. Wa katsura i'jazuhu, ucapannya mengandung nilai ijaz. Apa itu ijaz? Ya kalau dalam ini bisa disebut mukjizat. Kan kalau nabi. Nah, ijaz itu apa? Melemahkan musuh. Musuh yang tadinya muarah, ya kan? Diberi omongan, dia menjadi tunduk. Ucapannya mengandung nilai mukjizat. Kalau nabi, ngerti maksudnya? Dengerin al. Ngomong lu udah sama Epan minggir sana sini. Epan minggir sini. Ini gak ngobrol mulu. Terangin ngobrol melulu. Watana sabat suduruhu wa ajazuhu. Dan seterusnya lah. Ya intinya begitu, termasuk yang panjang kalam tadi
yang udah dibaca secara harfiah tadi sama Pak Ustadz Jenal, ya kan? Nah, itu sebagai bahasa pengantar. Sekarang tadi bagaimana baca matanya? Wabalagha sekarang itu ya, Jenal. Ya kan udah nyampe situ kan? Kan sekarang wabalagha itu kan? Oke, dilanjut. Wabalagha rajulu balaghatan fahuwa balighun. Nah, balagha itu juga terambil dari kalimat wabalagha rajulu. Wabalagha dan telah sampai siapa ar-rajul balaghatan pada satu titik kesampaian. Fahuwa maka bermula rajul itu balighun. Nah, maknanya balaghar rajulu balaghatan fahuwa balighun, maknanya idza ahsana at-ta'bira amma fi nafsihi. Idza ahsana, apabila mampu melakukan kebaikan, kebajikan siapa rajul, at-ta'bira pada mengungkapkan kata, amma dari ucapan, dari suara gampangannya, fi nafsihi yang ada dalam dirinya rajul. Jadi yang dimaksud balaghar rajulu balaghatan, ini mengupas. Perlu nanti kalau beli kamus ini ngajinya biar serius, pin kayak pin, ngerti nggak? Cengengesan, nggak bercanda melulu. Ini supaya bisa membedah makna-makna seperti ini. Balaghar rajulu balaghatan, kan gitu. Fahuwa balighun. Lu perhatikan, balighun bukan balighun. Nah, kalau ini isim fa'il. Nah, kalau ini kan balik. Apa Ustaz Haji? Ya kalau balik, kalau ini kan isim fa'il. Oh, ini isim fa'ul Pak, gitu apa? Amur. Kenal? Muntal jumuk lagi ya. Ya termasuk kategori sifat musyabahat kan. Dan juga termasuk bisa juga dikategorikan fa'ilun, kan ada yang kan fa'ilun ada yang bermakna fa'il, ada yang bermakna maf'ul, seperti nabiyun atau habibun. Habib ini kan bisa bermakna habib, bisa bermakna mahbub. Kan begitu kan? Nah, ini harus dilatih. Nah, apa maksudnya balaghar rajulu balaghatan fahuwa balighun? Idza apa tadi? Idza ahsana at-ta'bira amma fi nafsi. Amma fi nafsi. Diperhatikan, ini keren. Bahasa yang seperti ini kalian bacanya itu udah harus familiar. Maksudnya familiar apa? Balagha ar-rajulu balaghatan fahuwa balighun. Seorang laki-laki telah sampai dalam arti telah sempurna piawai, kan gitu, dalam menyampaikan kalimatnya. Maka dia adalah disebutnya balighun. Maknanya idza ahsana at-ta'bira, apabila ia bisa mengungkapkan takbir, mengekspresikan bahasa, tapi dengan ahsana, maksimal kan? Nah, ahsana ini perhatikan, ahsana kan ihsan, artinya melakukannya nggak asal-asalan. Kan kalau nggak asal-asalan kan butuh latihan. Paham maksudnya? Maka ingat gak kali dalam hadis arba'in itu, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mencatat ihsan atas segala sesuatu. Kan gitu kan? Saking goyahnya ihsan, idza qaltaltum fa ahsinul kitlata. Kan itu hadisnya. Apabila kalian menyembelih,
maka sembelihlah dengan cara ihsan. Fa ahsinu, berbuatlah ihsan kalian al-qitlata ketika menyembelih. Jangan nyembelih seenaknya. Nyembelih sekalipun itu. Ya iya kan? Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata wa idza qataltum fa ahsinu qitlata. Kalian umpamanya diganggu sama nyamuk, tepak aja, matiin nggak apa-apa, matiin sekaligus. Jangan lu ambil lah iya kan? Mending kadang-kadang diambil apa kalau laler itu diambil sayapnya yang sebelah, muter aja, hore ditepokin. Itu sadis kita, nggak ihsan. Bunuh yang ini sekalian, paham nggak maksudnya? Nah, maka dalam hadis berikutnya wal yuhidda ahadukum sufrotahu. Pisau yang mau dipakai tajamkan, asap dulu. Jangan motong kambing, motong ayam, motong sapi kayak main biola. Ngok ya, kagak nyiksa binatang itu namanya. Paham nggak? Nah ini kerennya balaghah. Maka idza ahsana at-ta'biro. Nah balaghah akhirnya diungkapkan idza ahsana at-ta'biro amma fi nafsihi. Orang yang di dalam hati sanubarinya mempunyai angan-angan, unek-unek, ingin diungkapkan, ingin diucapkan. Lah, dia bisa mengucapkan, bisa mentakbirkan dengan ya ini tadi. Kalimatnya fasih, kalamnya fasih, maka mutakalimnya fasih. Nyambung? Ah, fasih belum tentu balik. Lain cerita. Paham itu? Jadi ini level setelah fasih. Balik itu level setelah fasoha. Maka yang berikutnya wataqaul balaghatu fil istilahi wasfan lil kalam wal mutakallim faqat. Wataqau dan terjatuh apa al balaghatu balaghah fil istilahi dalam istilah. Istilah itu apa? Terminologi. Gitu ya. Wasfan hale menjadi kriteria lil kalami terhadap kalam wal mutakalimi dan mutakalim fakot saja. Faknya kalimat fakot itu fak zaidah yang gak usah diartiin. Kalau fasohah ada pada fasohatul kalam, fasohatul kalimah, fasohatul mutakalim, maka balaghah itu hanya ada pada dua. Pertama, balaghatul kalam. Loh. Yang kedua, balaghatul mutakallim. Beda sama fasoha. Kalau fasoha ada kalimat. Nyambung nih. Nah, ini kerennya. Paham? Walatu sofu dan tidak disifati, tidak diberi kriteria apa al kalimatu kalimat bil balaghati dengan label balaghah. Alasannya likusuriha karena pendeknya kalimat anil wusuli dari sampai bil mutakallimi dengan mutakallim ila gharadhihi kepada tujuannya mutakallim wali adamis sima dan memang tidak didengar bidzalika dengan itu balaghatul kalimah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah balaghah itu hanya berlaku untuk dua. Pertama untuk kalam, kedua untuk mutakalim. Karena orang yang udah berbalaghah itu udah selesai urusannya dengan kalimat, maksudnya dengan kata. Nyambung nih. Maka balaghah yang dibahas cuma dua, balaghatul kalam atau balaghatul mutakallim. Tuh. Dan ini kan perlu latihan. Tuh. Orang mau debat kaitannya balaghah masih membahas umpamanya tarkib. Nah, tarkib kan urusannya kalam, urusan ilmu nahwu. Wah, itu udah masa lalu. Bukan nggak penting, sangat penting. Cuman nggak lagi diperdebatkan, itu udah tahapan. Udah bukan tahapan lagi memperdebatkan itu maksudnya.
Jadi udah nggak lagi bahas apa namanya tanafur, udah nggak lagi bahas ho ya kan, udah nggak bahas lagi fadaukas. Ingat fadaukas kemarin apa? Apa Nal? Singa sama dengan asad. Oh, udah nggak lagi bahas itu. Nah, sekarang karena balaghah hanya ada dua, balaghatul kalam dan balaghatul mutakalim. Lu dengerin. Maka balaghatul kalam. Ai hadhihi balaghatul kalami. Bermula ini itu balaghahnya kalam. Nah, maksudnya kalau di iniin al kalamul balik, kan gitu. Al balaghatu fil kalami mutabaqatuhu lima yaqtadhihi halul khitab ma'a fasahati alfadhihi mufradiha wa murakkabiha. Udah segitu dulu. Karena itu ada muqtadul hal aja, panjang banget tuh catatan kakinya. Lah iya kan? Bahas lagi muqtadul hal. Al balaghah itu bermula balaghah fil kalami di dalam kalam. Bagaimana sih kalam itu disebut dengan kalam bali? Mutabaqatuhu itu kesesuaiannya kalam. 5 terhadap hal yaktadi yang nuntut hi pada ma apa halul khitobi, hal keadaan khitab pembicaraan. Saya harus ngomong. Kenapa saya mesti harus ngomong? Itu namanya halul khitab. Maaf, ntar catatan kakinya dibaca, dikelarin dulu. Maaf fasahati alfadhihi serta kefasehan lafadnya ma atau khitab atau kalam. Alfat tadi mufradiha yaitu mufradnya alfat. Kalau mufradnya alfat berarti apa? Kalimat lah. Ngerti kan? Kan kalimat. Ketika kalimat tadi udah dirangkai wa murakkabiha dan tarkibnya kalam. Tarkibnya alfat. Lafat-lafat yang udah dirangkai kan berarti menjadi kalam. Kan gitu. Nah, itu ada catatan kaki. Nomor 1 muqtadul hali. Bermula muqtadul hal, kebutuhan keadaan. Ini muqtadul hal. Wa ya muqtadul hal ma itu keadaan. Yat'u yang mengajak apa ma. Oh ya udah ada failnya. Yat'u yang mengajak ilahi kepada ma apa al-amru kejadian. Al-amru perkara. Al-waqi'u yang terjadi. Ai ma tegasnya keadaan. Yastalzimu yang menetapkan hu pada ma apa makomul kalam. Makomnya kalam. Makom itu di sini boleh dikatakan level lah. Levelnya kalam. Wa akhwalul mukhatabi atau kepada makom dan akhwalnya mukhatab. Mukhatab ini kan macam-macam. Nanti ada yang disebut namanya khalid zihni. Dia orang yang polos gampangannya. Nah, itu namanya akhwal. Ada yang kedua mutaroddid, orang yang ragu-ragu. Itu akhwal. Dan yang ketiga ar-raddu atau orang yang membantah, menolak dengan berita. Nah, itulah yang menentukan ada nanti kalam biasa. Kalam yang pakai takkid, yang kedua tarodud, dan yang ketiga udah ada takkid dikasih kosam, dikasih sumpah lagi. Wal asri innal insana lafi khusrin, iya kan? Dan seterusnya. Nah, itu namanya ar-raddu, orang yang menolak. Minat takal itu kalian apa? Minat takallum atau mutakalim? Minat takallumi dari pembicaraan ala wajhin atas cara mahsusin yang ditentukan.
wala yutabiko al halu illa idza kana wifqa ukulil mukhatabin. Wala yutabiko, dan tidak akan selaras, tidak akan sesuai apa al halu keadaan, illa idza kana, kecuali jika ada apa kalam, ada itu wifqa ukulil mukhatabin, cocok, sesuai, selaras dengan akal-akalnya mukhatabin, orang yang diajak bicara. Wa'tibari tabaqatihim, dan menghitung tingkatan-tingkatannya mukhatabin fil balaghati, dalam balaghah. Yang ribet kayak sekarang, yang ngaji ada Ustadz Jenal, Ustadz Makmur, Ustadz Aji, tapi dari satu sisi ada juga aal, ada pokok ribet mukhatab di sini. Lah iya kan? Karena mukhatab berantai. Lah kan gitu kan? Dari orang yang super, dalam tanda kutip udah gak bisa sebutin lah. Lah iya kan? Dan seterusnya. Masya Allah, iya kan? Masya Allah. Fil balaghati wa quwwatihim, dan kekuatannya mukhatabin fil bayan, dalam bayannya, wal mantiki, dan mantek ya kan, sama apa mantek? Mantek itu kan ya intelektual kan? Ini dimaksud apa itu? Valid apa itu? Valid saukoti gitu ya. Maka itu tetap bagi orang yang saukoh. Tahu nggak saukoh? Cinta, kebangetan cinta, itu saukoh. Kalamun bermula kalam. Orang yang memang resep, demen, cinta untuk cinta ke ilmu. Nah, kalamun bermula ucapan, la yasluhu, yang tidak patut apa kalam ghairahu, pada lainnya orang tadi, fi maudhihi. Itu pertama saukoh. Wal gharadi, dan gharad tujuan, alladzi, yaitu gharad, yabni lahu, atau enggak yubna, yang dibangun apa lahu bagi alladzi. Terus tujuannya apa? Ya kan? Dia belajar udah saukoh, cinta, ngerti kan? Belajarnya memang dorongannya mahabbah, belajarnya memang dorongannya cinta. Mau dialang-alangi dengan alasan apapun gak bisa diterjang. Itu kalau orang udah cinta, cintanya cinta kepada ilmu, ngerti maksudnya? Nggak ada alasan, waduh anak saya meriang, anak meriang lain cerita, beli obat. Lah iya kan? Nah, istri sakit ya enggak? Atau apa? Lah itulah penghalang. Tapi penghalang bukan berarti menjadi hambatan. Lu nyambung itu. Lu jangan ngantuk tuh, maaf tuh. Ngantuk, melek, wudu, ah begitu kan? Nah iyalah. Terus apa itu? Oh, wali suratil qaumi wal umara fannun akhor. Suratun apa? Jamak itu, jamak taksir itu. Wali suratil qaumi, dan itu tetap bagi pilihan-pilihannya kaum, wal umara, dan umara. Fannun bermula fan. Tahu fan ya? Fan itu bidang studi, fan. Nah kalau dalam ilmu ini bisa disebut bagian daripada seni. Akhoru, yang lain, la yasuddu, yang tidak menempati, masadahu, pada tempatnya fan tadi, apa siwau selain fan tadi. Min asli dzalika, dari sisi itu semua, masing-masing itu ada saukoh, ada gharad, dan lain-lain. Kanat, ada apa marotibul balaghati, tingkatan-tingkatan balaghah, ada itu mutafawitatan, berbeda-beda. Mutafawitah, karakter balaghah itu nggak bisa dipukul rata, beda-beda. Kita ceramah sama santri yang
yang masih pada sekolah, mungkin materi yang kita bahas beda. Ketika ceramah tadi pendengarnya adalah ibu-ibu. Ketika yang ceramah ibu-ibu dengan bapak-bapak beda-beda. Ketika digabung ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Lah ini harus kita bisa mencakup semua. Ngerti maksudnya? Lah inilah mutafawitah. Biqadri tafawutil i'tibarati, dengan kadar tafawut. Apa tafawut? Ya perbedaan-perbedaan tadi kan. Iktibar, ungkapan-ungkapan al-muqtadhiyati, yang menuntut. Wa biqadri riayatiha, dan dengan kadar riayah. Apa riayah? Rakyat itulah. Menjaganya balaghah yartafi'u, yang tinggi sya'nul kalam, keadaan kalam, fil husni wal kubhi, di dalam indahnya, wal kubhi, dan buruknya kalam, wayartaki, yartaki, naik kan, ya yartafi itu. Apa kalam dan pada undakan, pada level yang lebih tinggi, karena ada madari su'ud kan, su'ud ila haitsu tangqati'u, pada sekiranya terputus al-atma'u, atma, harapan, toma itu kan harapan-harapan, wa takhurul kuwa, al-kuwa ya kekuatan-kekuatan, khoro ya khuru, fakhuro itu loh, takhuru, wa yu'jizu, dan lemah al-insu, manusia, wal jinnu, dan jin, ayyatu, pada bahwa mendatangkan, membuat gampangannya, memperlemah. Lah iyalah, iya kan, al-quwa, pada kekuatan-kekuatan, bimithlihi, dengan seumpamanya ma atau kalam, walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahir, itu kan ayat itu. Walau kana, sekalipun ada siapa, ba'dhum, sebagian manusia dan jin, li ba'dhin, kepada sebagian yang lain, itu dhahiron, orang yang saling menolong. Watilka martabatul i'jaz, dan bermula itu semua itu adalah tingkatan i'jaz. Allati, yaitu martabatul i'jaz, tukhrisu, yang membuat kelu gampangannya, ingda, di sisi allati, al-sinul fusoha, lisan-lisannya, enggak al-sun ya, al-sunul fusoha, jamannya lisan, lisannya orang-orang yang fasih, lau takot ilal ibaroh, jikalau takut gitu ya, bener, ilal ibaroti, kepada ibarah ungkapan, wakot urifa, dan ini Quran, itu wakot arrofa, dan betul-betul telah membuat definisi, memberitahu, bil khobaril mutawatir, dengan khobar yang mutawatir, yang bertubi-tubi, annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran, nuzila, itu diturunkan Al-Quran, fi aufal usur, dalam aufa itu wafiyun ya, usur itu kan masa, aufal usur, yang paling memuatnya masa yang paling memuat, fasohatan, kefasihannya, maksudnya Quran ini diturunkan di zaman yang mana zaman tadi itu sangat-sangat terkenal dengan kefasihan berbahasa. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya nuzila fi aufal usur fasohatan wa ajmaliha, atau kepada aufa, dan paling indahnya usur balagotan, titik kebalagoannya, walakinnahu, dan tetapinya Al-Quran sadda,
itu bisa mengunci gampangannya, menutup apa Al-Quran as-subula pada celah-celah pada jalan-jalan amamal Arabi di hadapan orang-orang Arab, ingdama soha alaihim sayhatul haq, ingdama soha ketika berteriak apa Al-Quran alaihim atas Arab sayhatul haqqi dengan suara kebenaran, fawajafat maka menjadi lembut, menjadi takut apa qulubuhum hati-hatinya orang Arab, wa kharusat, nah itu tadi dan menjadi keluh, menjadi ya tidak bisa bicara, akhros itu loh, ya kan, apa sakuhum, ya ucapan-ucapannya mereka ma'atulit tahaddi, serta lamanya permusuhan, wasatin nakir, dan kuatnya keingkaran. Kan Quran lama ditolak, ya kan? Lah itulah wa haqqat lil kitab al aziz al kalimatul ulya. Quran kan enggak langsung diterima. Bahkan coba Sayyidina Umar radhiyallahu an, proses masuk Islamnya. Loh iya kan? Loh itu sebab apa? Sebab mendengar surat-surat apa? Baru kemarin gue kasih tahu, udah lupa baik ya Amur. Letoha. Tapi nggak serta merta. Tapi Sayyidina Umar kan orang Arab, asli orang Arab. Begitu dibacain Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa dan seterusnya, lah langsung nangis dia, nggak bisa berkata apa-apa. Ini bukan sihir, ini bukan mantra, ini bukan kidung, kan gitu kan? Akhirnya itulah yang Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad ini tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi apa yang disampaikan oleh Muhammad itu Al-Quran. Itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan, ucapan yang diwahyukan. Lah, termasuk mengaji balaghah itu adalah untuk mendalami sejauh mana, kan gitu, kewahyuan Al-Quran. Nah itu bisa dilacak dari sisi ilmu balaghah. Jadi Quran itu bukan kalam sembarangan, bukan ucapan sembarangan yang bisa dikarang oleh Nabi Muhammad, bukan. Itu firman Allah. Lah untuk meyakini Al-Quran ini sebab, walaupun kita yakin, lah kan untuk mencapai keyakinan kan perlu diuji. Nah cara pengujian keilmuannya itu adalah ada ilmu namanya ilmu balaghah. Nah kalau orang udah mateng dalam ilmu balaghah, sok kan Al-Quran nantang dalam Al-Baqarah itu. Apa ayatnya? Juta. Ini gue dapat amplop tadi. Yakadul barku yahtafu absarahum. Ayo apa? La ilaha illallah 2 juta nih. Barusan ada yang bayar utang. Lah iya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau nerusin gampang geningan ya. Lah iya. Loh itu dobit namanya. Kita apal satu apalan, tapi sewaktu-waktu disuruh mendatangkan ya hafal, itu dobit. Itu apa tadi no? Ya kadul barku yahtafu absarum. Lah kagak nyambung no.
Apa maksudnya kan? Wa in kuntum fi raibin, kalau kalian semua ragu mimma nazalna ala abdina, terhadap Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bisuratim min mithli. Kan bahasanya tadi fa'tu. Itu kan yang itu wa yu'jizul insu wal jinnu ayyatu bimithli, ya kan? Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Fa'tu bisuratim min mithli. Bikin satu surat saja yang menyamai Al-Qur'an. Lah itu dijabanin. Salah satunya itu adalah namanya Musailamah. Sampai dia gelarnya kan Al-Kadzab, sang pendusta. Kan Al-Kadzab, bukan Al-Kadzab. Kalau Al-Kadzab pakai zai. Al-Kadzab. Kadzab itu kan isim sigat mubalaghah, fa'al. Musailamah si tukang bohong, tukang penebar hoax. Kan dia ngaku nabi. Nah, di antaranya itu bikin surat Al-Fil, Al-Fil, Mal-Fil, lahu dhanabun tawil. Nah, itu untuk menandingi kemukjizatan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya kan? Nah, itu kan ada sajak, tapi bukan sajak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya kan? Akan fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lah kan gitu kan hampir sama dengan sajak. Kalau sajak itu bahasa Arab, nanti di kitab balaghah pun ada sajak. Nah, Musailamah Al-Kadzab mungkin secara saja oke, Al-Fil, Mal-Fil, ya kan? Lahu dhanabun tawil, binatang yang ekornya panjang. Loh, masa sementara alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan Abraha sebagai panglima, sebagai raja, yang dia adalah ashabil fil, yang menunggang kan gitu gajah. Secara historis ada. Maka Musailamah Al-Kadzab itu dia termasuk top. Itu termasuk orang yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar ketika Rasul meninggal. Ini kan banyak orang-orang yang mengaku nabi. Yang mengaku nabi dari dulu kok ada. Nah, dia nabi, bikin surat, bikin Al-Quran. Nah, itu termasuk suratnya itu tadi ya, untuk menandingi surat Al-Fil. Nah, kesajaannya, nah ini balaghahnya itu ya itu tadi. Nggak bisa bahasa kasarnya ditandingi dengan bahasa manusia. Oke ya. Nah, itu balaghah. Kan banyak sekali itu tadi. Lah iya kan? Terus udah ya titik ya. Itu balaghah. Ma'a fasahati alfadhihi, lafadznya kalam indah. Fasih tetap fasoha kan gak ditinggal. Ngerti maksudnya? Karena fasoha ini adalah pengantar untuk menuju balaghah. Maka sebelum bahas balaghah, bahasnya fasoha. Kalam balik atau balaghatul kalam atau mutakalim balik atau balaghatul kalam itu pasti teriringi dengan kalimat yang fasihah, kalamnya juga fasih, yang menyampaikan mutakalimnya juga fasih, baru sampai pada level kalamnya balaghah, mutakalimnya juga balaghah balik. Nyambung nih. Tuh. Ini nggak bisa dibohongi gitu. Enggak, gue mau sekolah nggak mau kelas 1 dulu, gue mau langsung kelas 6, kagak bisa. Level ini harus diikuti. Nah, oke. Dikit lagi. Wal kalamul balighu huwallazi yusawwiruhul mutakallim bisuratin tunasibu ahwalal mukhatabin. Wal kalamul balighu, dan bermula kalam balik
kalam yang indah, balik itu indah ya. Wa ya kalam balik, alladzi itu kalam. Yusawwiru yang mengekspresikan, yang menggambarkan hu pada alladzi, siapa al mutakallimu mutakalim, bisuratin dengan satu bentuk, dengan satu surah, tunasibu yang serasi, yang sesuai apa surah ahwalal mukhatabina pada keadaan audien, gamanya gitu. Jadi kalam balik itu adalah kalam yang disampaikan oleh mutakalim sesuai dengan keadaan mukhatab. Keadaan mukhatab apa? Orang malas, pembangkit. Makanya dengerin, Bung Karno itu hidup di era penjajah. Yang namanya orang dijajah, mentalitasnya tuh mentalitas budak. Nah, penjajahan kan sama dengan perbudakan. Namanya mental budak. Aduh, mangga. Oh, tidur dia. Silahkan, nggak bisa. Woi, kan gitu bahasanya. Maka pidatonya Bung Karno, orasinya Bung Karno pasti menggelora. Kenapa? Tujuannya membangkitkan manusia-manusia rakyat Indonesia ini yang terjajah. Itu audiennya sudah dipenuhi. Loh, yang semasa dengan beliau kalau pengarang kitab itu adalah Mustafa Al-Gholaya ini, yang mengarang kitab Idhatun Nasiin. Kan dulu pernah dibaca di Sinal, lu ikut gak dulu? Ah, lu mah lupa mulu ngaji lu. Iya gak? Maka Idhatun Nasiin yang dikarang oleh Imam Mustafa Al-Gholaya ini itu adalah kalimatut tasjih. Ya nyuruh untuk bangkit. Jadi generasi muda jangan cemen. Generasi muda jangan pletat-pletot, pelintar-pelintir, bontang-panting. Maju energik. Inna fi yadikum amrul ummah. Oh kan begitu. Wa fi aqdamikum hayataha. Itu diantaranya ucapan Al-Gholaya ini yang sehidup dengan Bung Karno. Maka kalam itu disebut balik apabila sesuai dengan itu tadi ahwalul mukhatabin. Kan gitu kan? Khutbah udah jangan kampanye. Khutbah Jumat kampanye. Ya itu namanya nggak tahu ahwalul mukhatabin. Loh kalau mau kampanye, kampanye ada tempatnya. Bisa dipahami nih? Tuh begitu. Khutbah udah bahasanya takwa. Ingat akhirat. Yang pada mencari dunia jangan melampaui batas, ya silahkan. Kan gitu kan. Wahalul khitab. Nah, nggak bisa berhenti dari situ. Dan bermula keadaannya khitab, omongan. Wayusama, itu namanya jumlah mu'taridah. Dan diberi nama apa? Halul khitab bil makomi, dengan makom. Makom itu level, tingkatan. Wahuwa, dan bermula makom. Al-amru itu perkara. Al-hamilu yang mendorong. Lil mutakallimi, bagi mutakallim. Ala ayyuridah. Innalillahi wa inna ilaihi. Bangun. Ini bangunin. Lah, perempuan pada tidur. Bangunin. Paijah. Lah. Malah pada molor kabeh. Ngiler lagi lu ya? Lah. Naik, dang. Hei. Ada. Bangun. Yoyok. Ada. Ala ayyurida, atas bahwa mendatangkan siapa mutakalim, ibaratahu pada ungkapannya, ucapannya mutakalim, ala suratin, atas satu bentuk, mahsusatin yang ditentukan, duna ukhra, bukan yang lainnya. Nah, kaitannya balaghah dan kalam itu balik. Itu kan tadi disebut kalam yang mana mutakalim tahu keadaannya mukhatab, audien. Kan gitu.
Ini audionya udah ngantuk, orang audionya kebluk kan gitu kan. Halul khitab itu yang disebut dengan makom. Keadaan. Apa itu makom? Al-amrul hamil lil mutakallim ala ayyurida ibaratahu ala suratin mahsusah duna akhir. Keadaan yang mendorong mutakalim untuk mendatangkan ucapan ya sesuai kebutuhan tadi. Keadaan apa surah mahsusah. Saya membangunin yang ngantuk, woi. Membangunin kan berarti suaranya harus kencang. Nah, bangun nak. Itu bukan membangunkan, nambah tidur iya. Iya kan? Kalau nyuruh tidur, udah tidur. Ngerti kan ya? Lah, maka memuji bagaimana? Mencela bagaimana? Mengajak bagaimana? Melarang bagaimana? Nanti ada di bawahnya. Gitu loh. Wal muqtadha dan bermula muqtadha wa yusama dan diberi nama apa al muqtadha al i'tibarul munasib. Muqtadha itu kan sasaran kan? Nah, i'tibar al munasib. Ungkapan yang serasi yang sesuai. Wa ya muqtadha as-suratu itu bentuk, al mahsusatu yang ditentukan, alati yaitu surah mahsusah, turadu yang didatangkan alaiha atas alati apa al ibarah. Muqtadhonya apa? Muqtadho itu maksud i'tibar al munasib. Maksudnya surah mahsusah bentuk keadaan gampangannya. Surah itu kan bisa diartikan keadaan. Keadaan tertentu yang mana ucapan itu harus diucapkan. Ya kalau menyuruh ya yang tegas, melarang ya yang tegas. Kalau mengajak yang lembut, kan begitu. Nah, masalan, masal tu masalan. Umpamanya, al-madhu bermula memuji, halun itu keadaan, yat'u yang menuntut apa hal liiradatil ibarah untuk mendatangkan ungkapan ibarat ala suratil itnab atas bentuk panjang itnab. Oh. Wadakaul mukhatab dan bermula kecerdasan mukhatab, halun itu keadaan, yat'u yang mengajak apa hal liiradiha untuk mendatangkan ibarah ala suratil ijaz atas bentuk simpel. Oh, yang diajak ngomong orang-orang pinter, jangan panjang-panjang. Tapi kalau memuji itu kan harus panjang. Umpamanya Ryu jatuh cinta sama siapa lu? Anggap aja Laila umpamanya. Pacar lu namanya Laila. Waduh, Neng Laila, rambutmu terurai ibarat apa umpamanya enggak? Waduh, kepalamu juling. Nah, masa memuji kepalanya juling, matamu juling ibarat, wah kan nggak bisa, kan harus panjang lebar kan. Waduh, kamu berjalan ibarat ya umpamanya, iya kan, nafasmu ibarat sayur jengkol lagi ya. Lah itu namanya memuji, harus panjang. Waduh, Irfan, adikmu udah ngantuk sampai nongeng-nongeng. Oh, adek lu no. Lah ya kan? Nah, fakulun berarti kan pembandingnya nih. Maka bermula masing-masing minal madhi dari memuji, wadzakai dan cerdasnya mutakallim, halun wa maqamun. Halun itu keadaan. Hal kan gitu kan, kondisi. Yo, wa maqamun dan makom. Kan ada hal, ada makom. Nyambung nih. Ini harus dimutolaah loh. Halnya apa? Halnya memuji. Ya kan gitu. Makomnya apa? Kecerdasan mutakalim. Maka ngomong sama orang cerdas itu harus simpel. Tapi ngomong sama orang bodoh, nah, itu harus etnab. Dijelaskan urut. Nah, itu namanya hal dan makom. Makomnya beda-beda. Wa kullun dan bermula masing-masing minal itnabi, nyatanya dari itnab, memanjangkan
omongan, wal ijazi dan ijaz menyimpulkan omongan, muktadon itu namanya muktadon, tuntutan gampangannya. Ini kalau saya baca terus, tapi dikit lagi ya. Kan nyampe itu loh, balaghatul kalam itu loh. Tapi ada catatan kaki, itu banyak banget catatan kakinya. Udah segitu dulu dah. Lah iya kan? Ono udah pada ngantuk no perempuan, kan besok sekolah ya. Nah, iya. Oke. Ya udah kita sambung besok. Ini keren. Ini udah menginjak pembahasan balagho. Ya, tapi tetap balagho tadi tetap harus diawali dari fasoha. Nah, fasoha yang kemarin udah dibahas kudu diperhatikan. Oke? Lah, kamu besok Yusuf sebelum ditutup, lu kan belum didaftarin. Orang besok tetap anterin Sob. Ini duitnya gue kasih nih, 2 juta. Sini, wah. Nino, ini masih bagi duit Nal loh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 2 juta. Kemarin gue tungguin kagak dateng lu. No daftarin di Pak ngantuk tuh, dua-dua ngantuk. Sama ono siapa? Parah. Nah, makanya parah banget ngantuknya. 2 juta. Harusnya kan 1.700.000 sama 1 juta. Kurang 1 juta ini. Ntar kita jual bela aja yang gemukan dia. Ya, oke. Udah daftar ini, oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.